Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah. Saya dari SD Negeri 8 Metro Pusat. Saya Nunung Dwi Lestari dari TK Cahaya Bangsa Metro Pusat. Saya Fitrianingrum dari SD 6 Metro Timur. Kami akan melakukan praktek coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh iya, baiklah. Jadi hari ini ceritanya Pak Dayat mau melakukan proses coaching bersama coach Pak Dayat. Dengan siapa itu Pak Dayat? Iya, ini saya akan melakukan coaching dengan Bu Fitri ya, Bu. Oh, dengan Bu Fitri. Ya, oke, baiklah. Nanti saya akan mengamati proses coaching yang Bapak lakukan bersama Ibu Fitri. Dan saya juga akan mencatat hal-hal yang akan nanti saya nilai. Gimana nih Pak? Kira-kira nih rubrik penilaian apa yang akan Pak Dayat gunakan nanti saat coaching? Baik Bu, dalam rubrik nanti saya akan menggunakan alur tirta Bu. Di mana tirta itu berupa alurnya adalah lalu tujuan, lalu identifikasi, dan melakukan rencana, dan juga akhir dengan tanggung jawab. Seperti itu. Oh begitu. Jadi nanti ketika Bapak akan melakukan coaching bersama dengan rekan Mbak Dayat yaitu Ibu Fitri akan melakukan dengan alur tirta yang diantaranya akan menanyakan tujuan melakukan coaching, kemudian identifikasinya dan rencana, lalu tanggung jawabnya. Seperti itu ya Pak Dayat? Ya betul Bu. Oke. Saya akan melaksanakan seperti itu. Nah kalau begitu Pak Dayat, kira-kira nih kompetensi apa nih yang ingin Pak Dayat kembangkan pada proses coaching ini nanti Pak? Ya, di situ ada beberapa potensi sih, diantaranya adalah kehadiran penuh, pendengar aktif, lalu pertanyaan berbobot nanti akan saya laksanakan ke Bu Fitri nanti. Oh begitu, jadi nanti rencananya Pak Dayat ini akan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan kepada coachingnya itu yang pertama tadi kehadiran penuh ya, readiness. Ya, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan yang berbobot supaya nanti si coachingnya itu akan mengeluarkan ide-ide seperti itu ya Pak ya, ide yang bagus dari diri, seperti itu. Ya seperti itu. Oke, baiklah. Nah, jadi kalau memang seperti itu nih, tadi kan ada 3 nih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ketika Bapak menjadi coach. Nah, kompetensi mana nih yang ingin saya amati secara spesifik supaya nanti pada coaching yang Bapak lakukan nanti? Ya mungkin dari beberapa yang disebutkan tadi saya akan mengambil 2 Bu. Itu di antaranya itu adalah kehadiran penuh, lalu sebagai pendengar aktif Bu. Itu yang akan saya laksanakan. Oke, baiklah. Jadi nanti saya akan lebih berfokus pada tadi ya, apa kehadiran penuh, kemudian dengan membuat pertanyaan berbobot, begitu ya Pak? Ya, sebagai pendengar aktif. Oh, sebagai pendengar aktif dulu. Oke, baiklah. Jadi sebagai pendengar aktif dengan kehadiran penuhnya. Jadi itu yang ingin Bapak kembangkan di diri Bapak ketika nanti melakukan coaching. Iya, betul. Oke. Nah, kalau begitu ada satu lagi nih yang ingin saya tanyakan ketika Bapak melakukan coaching. Kira-kira nih Pak ya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak ingin lakukan bersama dengan Ibu Fitri itu indikatornya seperti apa nih Pak, ketercapaiannya? Ya Bu, dari kedua tadi yang saya sebutkan, ingin menghadirkan penuh Bu Fitri yang dimana nanti saya ingin Bu Fitri itu terbuka. Artinya iya. dia terbuka dalam berpikirnya, membuka paradigma barunya, seperti itu Bu. Dan juga pada saat saya sebagai pendengar aktif, saya ingin memandu si coach itu untuk menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya, seperti itu Bu. Oh begitu, luar biasa sekali Pak. Mudah-mudahan nanti proses coaching bersama dengan coachingnya itu berjalan dengan lancar ya Pak ya. Nah, setelah nanti melakukan proses coaching, kita juga akan bercakap-cakap lagi ya Pak ya, berbincang-bincang nih bagaimana hasilnya setelah apa yang Bapak lakukan bersama coaching. Ya betul, kita akan
lagi dengan hati saya. Oke, baiklah. Silakan dipanggil Ibu Fitrinya. Ya, Ada ya? terima kasih Bu. Halo Ibu Fitri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya sebagai observer akan mengamati proses coachingnya Pak Dadat bersama dengan Ibu Fitri. Silakan ya. Iya, terima kasih Terima kasih, Bu. Bu. Ya, sama-sama. Baik Bu Fitri ya. Ya Pak Dea. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat untuk saat ini. Semoga sepertinya juga tetap sehat Pak. Ya, amin. Nah, sepertinya saya melihat Bu Fitri ini ada beberapa kendala atau permasalahan yang ingin dicurahkan seperti itu Bu Fitri ya. Iya Pak, beberapa hari ini di kelas saya itu ada kejadian. Anak-anak saya kan kelas 1 dari semester awal itu masa peralihan dari TK ke SD. Jadi mereka tuh masih banyak yang belum mengenal huruf dan membaca belum bisa, seperti itu Pak. Jadi kedepannya saya mau mencari solusi untuk kedepannya seperti apa. Saya ingin berbincang-bincang saya dengan Ya, jadi ada beberapa kendala tadi ya, sulit menemukan huruf ya, Bu. Iya. Dan juga membaca seperti itu. mengenal huruf dan membaca. Terus apa sih rencana Bu Fitri nanti ke depannya untuk menemukan permasalahan itu, cari solusinya seperti apa? Langkah pertama saya mengidentifikasi anak dulu Pak. Saya mencari latar belakang dia dari keluarga mungkin, lalu mungkin memang karakteristik anaknya seperti itu berbeda-beda, dan memang dari masa peralihan ini kan dari TK memang kita di TK itu tidak dianjurkan atau membaca menulis berhitung. Dari SD kelas 1 baru mulai membaca, dan itu merupakan kesulitan bagi guru SD kelas 1. Jadi benar-benar mulai dari nol. Bahkan kalau di tempat saya itu ada yang dari pratika, jadi mereka dari rumah tangga yang kurang perhatian dari orang tua, dan dalam pembelajaran juga kurang, seperti itu Pak. Ya, jadi kendala tadi dari orang tuanya sendiri dan anaknya seperti itu. Iya, seperti itu Pak. Lalu apa sih kiat-kiatnya agar bisa anak-anak itu nanti bisa sesuai dengan harapan yang Ibu kembangkan nanti seperti itu? Kalau yang saya lakukan sekarang, saya menerapkan beberapa metode dalam pengajaran. Saya pertama itu karena anak-anak masa peralihan mereka masih banyak bermain, jadi saya menggunakan metode bermain sambil belajar. Saya menyiapkan alat peraga, tentunya alat peraga yang tidak membuat mereka distrak ya Pak ya. Kalau alat-alat peraga yang membuat mereka tertuju pada alatnya aja, nanti kasihan mereka tidak belajar, hanya fokus ke mainannya saja. Saya menyesuaikan dengan karakteristik anaknya, seperti itu Pak. Jadi di metode pembelajaran dan model pembelajarannya saya variasikan menurut kebutuhan anak, seperti itu Pak. Ya, dari kedua tadi Ibu sudah jelaskan dari menggunakan metode dan alat peraga. Kira-kira yang ingin dikembangkan terlebih dahulu yang mana? Kalau saya mencoba metode terlebih dahulu, karena kan metode dengan metode nanti bisa kita berjalan. Kalau disesuaikan, pertama metode itu kita terapkan dulu. Jadi saya punya refleksi juga, metode ini bisa nggak saya jalankan, seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan anak dan anak tidak tingkat keberhasilannya sangat rendah atau tidak berhasil, saya memvariasikannya lagi dengan yang lain, seperti itu Pak. Ya, jadi Ibu lebih mengutamakan metode terlebih dahulu ya. Nah, kira-kira Ibu seberapa tercapainya misalnya dari skor 1 sampai 10, kira-kira bagaimana upaya Ibu itu? Kira-kira penilaian sampai di nomor berapa? Antara 1 yang kurang sampai 10 yang sangat baik. Kalau untuk sementara ini saya masih bisa menilai sekitar 7 Pak. 7 itu menurut saya sudah lumayan meningkat daripada di awal masuk sampai sekarang. Peningkatannya sudah alhamdulillah. Untuk metode yang saya jalankan belajar sambil bermain itu anak-anak sudah mengerti, yang dari dulunya tidak mengerti huruf sekarang sudah mulai mengerti huruf, kosakata sudah mulai bisa, dan sedikit sudah bisa mulai membaca. Ya, baik Bu. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya apa
solusi yang Ibu akan laksanakan tadi itu akan membuat anak itu bisa lebih meningkatkan potensinya seperti itu ya, antaranya tadi bisa mengenal huruf dan membaca. Iya, terima kasih Pak. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan tujuan akhir memang di siswa dan siswa Pak. Seperti itu. Ya, terima kasih ya Bu Fitria. Sama-sama Pak Daya. Terima kasih kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih Pak perasaannya? Alhamdulillah Bu, tadi setelah saya melakukan coaching dengan Bu Fitria itu berjalan dengan lancar, di mana saya sudah menjalankan alur tersebut sesuai dengan arahan yang saya inginkan Bu, seperti itu. Oh, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi Bapak itu sudah menjalankan apa yang tadi diharapkan sebelum proses coaching begitu ya Pak. Misalnya melakukan proses dengan alur tirta seperti itu ya Pak ya. Oke. Nah, bagaimana bagian mana nih Pak kalau boleh saya lebih tahu lagi dari cerita yang Bapak lakukan tadi, penilaian Bapak, bagian mana nih yang sudah benar-benar berhasil yang Bapak lakukan, yang Bapak inginkan gitu. Bagian yang mana? Ya, baik Bu. Tadi kan saya sudah sampaikan saya menggunakan alur tirta, di mana saya memulai dengan menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi, membuat rencana, dan membuat sebuah tanggung jawab. Nah, dari situ ada potensi yang saya sebutkan sebelum tadi, ada dua, yaitu tadi kan mendengar aktif dan keadilan penuh. Di situ saya menemukan Bu Fitria itu dengan saya keadilan penuh bisa membantu paradigma baru untuk membuka pikiran Bu Fitria itu untuk menemukan sebuah solusi. Dan juga setelah saya melakukan pendengaran aktif, itu membantu coaching yaitu Bu Fitria itu menemukan sendiri solusi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya seperti itu. Oke, iya, luar biasa sekali ya Pak ya. Bapak sudah menilai tadi sudah apa yang dilakukan, sudah ada alur tirta juga dengan mendengar kehadiran penuh yang sudah Bapak lakukan, juga mendengarkan aktif yang Bapak lakukan tadi itu sehingga sudah memancing gitu ya, memancing coachnya untuk memberikan solusinya sendiri begitu ya Pak ya. Ya, betul. Ya, oke. Ya. Kalau begitu boleh saya menyampaikan hasil pengamatan terkait dengan apa yang Bapak lakukan tadi coaching bersama dengan Ibu Fitri? Ya, boleh Bu. Oke. Tadi sih menurut saya dan penilaian yang saya amati dari proses coaching yang Bapak lakukan bersama dengan Ibu Fitri itu memang benar-benar sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta yang Bapak sudah menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi dari masalah coachingnya, lalu juga rencana aksinya, dan yang terakhir tanggung jawab nih Pak. Sepertinya ada yang perlu dikembangkan di bagian tanggung jawabnya ini Pak. Tadi ketika saya mengamati dan menilai proses coaching yang Bapak lakukan bersama dengan Ibu Fitri masih belum muncul seperti itu Pak. Oh ya Bu, mungkin tadi pada saat menggunakan alur tirta, saya mungkin ada yang terlewat mungkin. Jadi saya belum bisa menerapkan dari alur tirta tersebut yaitu tanggung jawab. Iya, jadi benar ya Pak ya. Ya Bu. Oke, untuk kedepannya kompetensi mana nih yang ingin Bapak kembangkan lagi setelah melihat dari hasil coaching yang Bapak lakukan hari ini? Ya, jadi mudah-mudahan nanti alur dari tirta tersebut nanti akan saya kembangkan lagi lebih dalam sehingga nanti saya bisa menerapkan ke coaching berikutnya, yaitu mendengar aktif, lalu keadaan penuh, dan juga melakukan pertanyaan berbobot yang itu membuka paradigma dari Bu Fitria nanti seperti itu. Oke, begitu. Wah, luar biasa sekali Pak. Semangatnya ya ke depannya sudah punya cita-cita ingin mengembangkan lagi proses coaching yang dilakukan dengan alur tirta, terutama di bagian tanggung jawab tadi, supaya permasalahan-permasalahan dari si kunci dapat muncul seperti itu ya Pak ya. Iya Bu. Oke. Terima kasih ya Bu. Iya, semangat ya Pak Hidayat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitri. Selamat
siang. Apa kabarnya Bu Nunung? Alhamdulillah Bu, sehat. Luar biasa, sepertinya siang ini seger banget ya Bu. Semoga apa yang direncanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Amin. Seperti jadwal kita, hari ini kita akan mengadakan supervisi dan Bu nanti akan mengadakan coaching bersama rekan, yaitu Pak Dayat ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan Bu, dari kegiatan itu yang pertama, rubrik apa, penilaian apa yang akan Ibu gunakan dalam coaching nanti Bu? Jadi begini Bu, jadi rencana saya untuk yang akan saya gunakan ketika nanti coaching bersama rekan saya yaitu Pak Dayat, saya akan menggunakan alur Tirta gitu ya. Nanti saya akan menanyakan tujuan dari permasalahan coaching, kemudian juga identifikasi dan rencana aksinya, kemudian juga ada tanggung jawab seperti itu. Jadi rubriknya nanti menggunakan alur Tirta ya Bu ya, yang ada tujuan, ada identifikasi masalah, tanggung jawab dan rencana aksi. Nah dari itu kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini ketika saya melakukan coaching dengan coaching itu yang pertama adalah kehadiran penuh, readiness, kemudian juga yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga saya ingin melakukan pertanyaan yang berbobot begitu. Begitu ya Bu. Dari 3 kompetensi itu mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu? Saya sih ingin lebih di kehadiran penuh ya. Sepertinya saya ingin mengembangkan banget di kehadiran penuh dan juga di buat pertanyaan yang berbobot seperti itu. Kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Nanti bisa kita coba ya Bu. Ya, insya Allah nanti kedepannya lebih bagus. Bisa nanti kita langsung mengadakan coachingnya Bu bersama temannya. Siapa temannya Bu? Bapak Dayat. Oh ya. Nanti kita bisa saya supervisi dan Ibu bisa langsung melaksanakan praktek coachingnya. Terima kasih Bu. Silakan dipanggil temannya dulu Bu. Oke Bu Fitri, terima kasih. Saya panggil ya Pak Dayatnya. Oke, ini Pak Dayat sudah hadir di tengah kita. Silakan dulu untuk melakukan coachingnya. Ini ya Bu Ki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Seperti yang sudah Bapak sampaikan kemarin ya, chatting di sana ada waktu nggak ingin kita bercakap-cakap mengenai hal yang ingin Bapak sampaikan. Kira-kira nih apa yang ingin Bapak harapkan nantinya dari percakapan kita hari ini Pak? Iya Bu, akhir-akhir ini saya melihat siswa saya ini kurang dalam berliterasi Bu. Saya berharapkan nanti ke depannya anak itu nanti bisa meningkatkan literasinya, terbiasa. Ini masalahnya di kelas saya, malas dia membaca Bu, seperti itu. Jadi yang ingin Bapak tingkatkan dari percakapan kita hari ini adalah mengenai literasi, dan Bapak menemukan hal ada beberapa minat dari anak itu dalam membacanya kurang, seperti itu ya Pak? Iya betul Bu. Jadi permasalahannya di kelas saya itu walaupun sudah ada baca buku itu masih kurang minatnya, seperti itu, kurang tertarik seperti itu. Dari apa yang Bapak ceritakan tadi, Bapak menilai kurang tertariknya itu dari di bagian mana untuk si siswa? Kenapa siswa tersebut kurang tertarik? Ya, saya lihat itu dia karena bahan bacanya yang hanya berupa teks saja Bu, seperti itu. Dan juga ada pembiasaan di orang tuanya itu sendiri tidak membiasakan anaknya itu membaca Bu. Jadi anak itu pada saat membaca dia terlihat bosan, seperti itu Bu. Jadi intinya ya kurang tertarik dari hanya buku yang biasa saja sehingga membuat anak-anak itu menjadi bosan ya, seperti itu ya Pak? Iya betul Bu. Oke. Nah, Pak Dayat nih, ukuran keberhasilan dari percakapan kita itu yang seperti apa Pak? Ya, yang saya inginkan nanti itu anak-anak itu jadi mulai terbiasa membaca buku di kelas maupun di rumahnya. Jadi literasinya itu meningkat dan juga menambah wawasan pengetahuan anak tersebut, seperti itu. Sehingga dalam proses pembelajaran akan mempermudah dia dalam melaksanakan tugas di
di sekolah maupun di rumahnya seperti itu. Jadi Bapak ingin tidak hanya di sekolah saja gitu ya, kemampuan literasi itu bisa dilakukan di rumah juga begitu ya Pak? Iya betul. Iya, saling mendukung ketika anak itu di sekolah seperti itu. Betul. Oke, dari skala yang misalnya 1 sampai 10 dari apa yang sudah Bapak lakukan di sekolah itu, Bapak itu ada di posisi mana nih? Ya Bu, dari skala itu saya ada di posisi di poin 8 Bu, karena saya yakin dengan program saya nantinya itu kedepannya akan meningkatkan literasi anak tersebut seperti itu. Saya ada beberapa program, diantaranya saya melakukan kolaborasi dulu antara kepala sekolah, guru, orang tua dan guru teman sejawat seperti itu Bu. Dan juga saya melakukan agenda, diantaranya pada saat memulai pembelajaran saya mengajak siswa itu untuk terbiasa membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dan juga saya sering mengajak siswa saya untuk ke perpustakaan, yang dimana nanti ada agenda dalam 1 bulan itu ada 2 atau 3 pertemuan di mana nanti anak itu akan membacakan hasil bacanya itu ke teman-temannya. Jadi dia berbagi pengetahuan, pengalaman yang telah dibacanya seperti itu Bu. Luar biasa sekali Pak, dari programnya banyak nih. Jadi Bapak tadi sudah menyampaikan program dan kekuatan yang ada pada diri Bapak untuk mencapai keberhasilan dari program yang Bapak inginkan mengenai minat literasi dari murid-murid yang masih rendah tadi. Saya ada bekerjasama dengan orang tua juga, kemudian kepala sekolah, kolaborasinya udah luar biasa sekali itu Pak, keren. Lanjutkan Pak Dayat. Ya, terima kasih Bu. Nah, kira-kira nih Pak Dayat, untuk mencapai keberhasilan yang sudah Bapak sampaikan tadi banyak sekali ya, ada tidak gangguan atau hambatan yang menghalangi untuk meraih tujuan yang Bapak inginkan? Ya, mungkin hambatannya diantaranya tadi mungkin adanya kurang komunikasi dengan orang tua, dan juga dari banyaknya kegiatan di sekolah masih ada beberapa teman guru sejawat yang tidak ikut serta Bu seperti itu. Itu beberapa hambatannya. Hambatannya kurang komunikasi dan tidak ada kolaborasi dan kerjasama dengan teman sejawat gitu ya. Oke. Nah, kira-kira nih rencananya untuk mencapai dari yang kurang komunikasi juga dengan rekan sejawat itu, apa yang kira-kira akan Bapak lakukan supaya hambatan-hambatan tadi itu bisa teratasi begitu Pak? Ya Bu, untuk mengatasinya saya akan melakukan penjadwalan program tersebut Bu. Jadi agar berjalan dengan lancar perlu adanya program yang berkelanjutan dan teratur Bu, supaya kegiatan itu berjalan secara beruntun dan mencapai tujuan yang ingin saya sampaikan seperti itu. Oh gitu, jadi Bapak tadi mencapai hambatan supaya apa yang Bapak harapkan itu tercapai menurut penjadwalan lalu dilakukan secara teratur gitu ya Pak ya? Iya betul Bu. Oke, nah kira-kira nih Pak, untuk semua apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa sih komitmennya gitu, komitmennya? Apakah Bapak itu kapan akan melakukan aksi itu tersebut? Ya Bu, ini nanti kan di awal jalan baru, saya akan memulai berkomitmen teguh terhadap diri saya sendiri maupun ke yang lainnya, yang dimana saya itu perlu perizinan dari kepala sekolah. Alhamdulillah ini sudah diizinkan. Semoga program ini berjalan dengan lancar ke depannya seperti itu dan tidak ada hambatan sedikit pun seperti itu Bu. Oke, wah luar biasa ya, sudah punya komitmen pada diri dan juga sudah dengan izin dan minta izin juga dari sudah mendapatkan izin tadi ya. Sudah mendapatkan izin dari program saya. Iya, luar biasa. Nah, tadi sudah mendapatkan izin, kemudian juga sudah berkomitmen pada diri sendiri untuk melakukan program yang Bapak lakukan. Gimana nih? Apakah ada nih seseorang yang akan mengingatkan ataupun membantu supaya komitmen yang Bapak ingin lakukan itu dapat terwujud? Kira-kira ada nggak orang yang akan membantu dari program-program yang akan Bapak lakukan? Ya Bu, itu bisa ada yang komitmen dengan saya, membantu saya itu bisa dari instansi luar, yang dimana itu dia ada duta baca, dan juga saya melakukan ke duta baca di anak siswa saya sendiri Bu. Jadi saling mengingatkan antara siswa dan saya untuk mencapai komitmen saya sendiri seperti itu. Jadi
duta baca. Iya, Duta baca itu dari luar apa dari pihak sekolah? Dari pihak sekolah. Oh, jadi ada kerjasama komunitas luar. Keren Pak, luar biasa. Keren sekali nih Pak. Untuk melakukan komitmen itu sudah ada dari luar, kemudian juga dari siswanya juga ikut Ya, andil. betul. Ya, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya rencana nanti yang akan Bapak lakukan untuk semester depan nih ya. Ya, semester depan. Oke, luar biasa Pak. Mudah-mudahan dari percakapan kita ini Bapak sudah menemukan program ataupun tindak lanjut yang akan Bapak lakukan. Sukses selalu ya Pak Dayat ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu Nunung. Iya, gimana nih Pak perasaannya? Ya alhamdulillah perasaan saya senang setelah saya komunikasi dengan Ibu, jadi saya menjadi terbuka pikirannya seperti itu dan saya menemukan solusi-solusi untuk kedepannya seperti itu. Oke ya, nanti jadi penasaran juga nih Pak Dayat nih hasil dari rencana yang akan Bapak lakukan. Bolehlah lain waktu bincang-bincang lagi bersama dengan saya dengan waktu di tempat yang lain ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Dayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bu Nunung tadi coachingnya? Hasilnya sepertinya sudah ada peningkatan dan saya ingin tanyakan apa sih yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu? Ya, alhamdulillah Bu Fitri, tadi saya merasa proses coaching yang saya lakukan dengan coaching dapat berjalan dengan lancar dan apa yang ingin saya kembangkan di sini indikatornya itu menurut saya sudah saya lakukan dengan alur tirta di mana saya menanyakan tujuannya kepada coaching, kemudian juga mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah saya sampaikan kepada coaching tadi seperti itu. Oh iya Bu, tadi saya juga sudah melihat dan mengobservasinya semua tujuan pada alur tirta sudah masuk ke dalam tahapan coaching tadi. Nah, yang saya ingin tekankan lagi fokus pada area yang dikembangkan tadi ada dua ya Bu ya. Ada menjadi pendengar aktif dan menjadi kehadiran penuh. Yang ingin saya tanyakan untuk pendengar aktif tadi Ibu sudah memandu coach menemukan solusi ya, solusi dari permasalahan, terus kehadiran penuh Ibu juga sudah membuka paradigma baru. Dari masalah itu tadi fokusnya dari memandu pendengar aktif itu apa Bu yang Ibu dapatkan dari situ? Dari yang mendengar aktif itu saya sudah dapat tadi membuka paradigma kunci saya, kemudian juga ketika kita mendengarkan aktif itu saya bisa dapat dari mendengarkan itu membuat pertanyaan-pertanyaan yang muncul jadi pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu yang dapat menggali lagi kemampuan yang ada pada diri si kunci gitu dikeluarkan sehingga si kuncinya itu menemukan solusi-solusinya dari permasalahannya begitu sih sepertinya. Jadi tahapan coaching tadi membuat coaching terbuka dan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Luar biasa Bu Nunung. Tahapan coachingnya sudah berjalan dengan baik, walaupun ada sedikit refleksi dari saya untuk pertanyaan berbobot mungkin lebih digali lagi. Kita lebih meningkatkan lagi pertanyaan untuk mematik pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada yang kita coaching tadi Bu. Seperti itu tahapannya sudah keren sekali Bu, dan insya Allah lain waktu kita supervisi lagi dan kedepannya ada peningkatan lebih bagus lagi dan saya akan datang kembali dengan yang baru seperti itu Bu. Tetap semangat Bu Nunung. Semangat Bu Fitri, terima kasih luar biasa Bu Fitri. Mudah-mudahan apa yang Ibu Fitri harapkan dari tentang pertanyaan berbobot tadi akan saya berusaha supaya nanti ketika saya juga melakukan proses coaching lagi saya dapat melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari mendengarkan aktif saya seperti itu. Terima kasih banyak Ibu. Iya, Masya Allah semangatnya Bu. Semoga selalu kita diberi kesehatan untuk dapat melakukan yang terbaik buat anak-anak dan diri kita dan untuk bangsa dan negara. Amin. Saya izin dulu ya Bu. Baik Bu Fitri. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bertemu kembali di bulan depan dengan yang lebih baik lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fitria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dayat.
Ya Bu, seperti yang saya dengar, sepertinya Ibu akan melaksanakan coaching ya, seperti itu. Insya Allah Pak, hari ini saya akan melakukan coaching dengan rekan saya. Ya, sebelum mulai coaching, saya akan melakukan supervisi terlebih dahulu ya Bu ya. Iya Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Pada saat nanti Ibu berdiskusi coaching, kira-kira penilaian percakapan yang seperti apa ya Ibu? Saya menggunakan rubrik penilaian percakapan coaching nanti menggunakan alutsista Pak, di mana alutsista itu ada beberapa, yaitu ada tujuan, ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Pak. Ya, tadi Ibu menggunakan rubrik alutsista ya, ada tujuan, terus mengidentifikasi nanti gunungnya dan melakukan rencana serta mengharapkan tanggung jawabnya seperti itu. Nah, ada yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Fitria nanti? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3 Pak, di mana saya di situ kehadiran penuh, menjadi pendengar aktif, dan pertanyaan berbobot Pak. Nah, dari 3 kompetensi tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira kompetensi mana sih yang secara spesifik ingin Ibu observasi nantinya? Secara spesifik yang ingin saya observasi nanti yaitu di pendengar aktif dan kehadiran penuh Pak. Oh iya, jadi Ibu lebih ke pendengar aktif dan kehadiran penuh. Nah, dari 2 yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu yang seperti apa yang diharapkan setelah Ibu coaching nanti? Yang saya ingin kembangkan menjadi pendengar aktif yaitu saya, di mana saya memandu coach menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, untuk kehadiran penuh saya akan membantu membuka paradigma baru untuk menemukan ide-ide baru Pak, seperti itu Pak. Oh iya, seperti itu. Ya baik Bu, mungkin hanya itu hasil diskusi yang saya sampaikan. Semoga nanti proses coaching Ibu berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih, bisa nanti dipanggilkan coachingnya Ibu ya. Iya. Pak Dayat, saya izin mau melakukan coaching dengan rekan saya ya Pak ya. Ya baik Bu, saya persilakan. Terima kasih Pak. Bu Nuno, apa kabarnya? Alhamdulillah Bu Fitri, luar biasa semangat banget. Insya Allah ya. Semangat terus ya Bu, Insya Allah. Pak, di siang ini kemarin kita sudah menetapkan jadwal ya Bu, kita mau melakukan coaching hari ini. Terus Ibu bercerita kemarin ada sesuatu yang ingin Ibu ungkapkan. Ibu boleh bercerita? Nah, benar sekali Bu Fitri, sebetulnya ada hal yang ingin saya ceritakan ke Bu Fitri, mengganjal itu dari pikiran saya dari kemarin. Kapan dia ketemu sama Bu Fitri ini gitu, mampir ke sekolah supaya saya ingin menceritakan tentang apa yang saya alami di kelas begitu Bu Fitri. Gitu. Apa Bu yang terjadi di kelas itu? Sebetulnya sih ini hal yang kalau dikatakan Bapak juga tapi yang enggak gitu, saya kepikiran gitu loh mengenai anak-anak saya itu ada beberapa anak-anak itu yang nggak mau ngikutin pelajaran ataupun kegiatan yang saya sudah rencanakan. Saya ini nanti saya mau ngajarnya hari ini begini, tapi ada satu anak itu satu ataupun dua lah, beberapa 2 orang anak itu nggak suka gitu, nggak mau ikut, kayaknya mau ganggu teman-temannya terus gitu loh. Lalu untuk sementara ini apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi anak tersebut Bu? Kalau untuk sementara ini sih saya masih belum fokus ke anak itu, jadi masih ke anak-anak yang lama yang ada di kelas itu. Saya hanya ke anak-anak itu sih, saya rasa saya harus melakukan juga ke yang nggak mau ikutan dengan saya deh. Nah, seperti itu ya Bu, anak yang itu. Nah, lalu bagaimana sih Bu kesiapan belajar mereka? Nah, itu permasalahannya Bu. Saya memang kurang fokus ke anak itu, kurang masalah dari anak itu. Rasanya saya ini juga setelah berbicara dengan Bu, kok saya jadi muncul lagi nih. Ternyata saya harus memperhatikan gitu ya, kesiapan belajar dari si anak itu seperti apa begitu Bu. Ya, saya rencananya akan mengamati si anak ini dengan lebih fokus sepertinya Bu.
Dengan cara apa itu Bu mengamatinya? Mungkin dengan penilaian diagnostik, formatif atau seperti apa? Ya, sebetulnya memang begini ya Bu, untuk anak yang dua orang yang tadi saya sampaikan adalah anak yang memang datang di tengah-tengah semester gitu. Jadi kan si anak ini tidak ikut dalam kegiatan penilaian yang saya lakukan di kelas, itu penilaian diagnostik untuk anak-anak di awal semester karena dia datangnya di pertengahan, sehingga hal itu jadi terlupakan oleh saya gitu Bu. Jadi saya tidak mengamati dia, lalu saya juga tidak bertanya kepada orang tuanya seperti anak, karena kan saya juga nggak tahu nih anak ini datang dari sekolah lain dan saya tidak bisa berbicara dengan guru sebelumnya begitu Bu. Jadi tidak ada komunikasi antara guru yang sebelumnya ya Bu, karena dia datang di pertengahan semester gitu. Betul. Ibu ada program khusus tidak buat anak tersebut? Rencananya sih saya ada, ketika saya lihat kok saya miris banget dengan anak ini. Kenapa anak ini nggak ikutan? Ternyata setelah saya amati, saya tuh kurang memahami karakteristik si anak. Tapi setelah saya akan rencananya mengamati dulu nih kesehariannya. Kemarin kan beberapa hari kemarin saya ada sedikit catatan juga sih untuk si anak kayaknya dia nggak suka dengan gaya belajarnya itu beda dengan anak-anak yang di kelas. Ternyata dia ini masuk ke dalam gaya belajar yang kinestetik gitu. Saya rencananya sih akan melakukan pembelajaran yang menarik itu ya, membuat games interaktif gitu sih gitu ya. Anaknya kinestetik ya Bu ya. Jadi kalau untuk pensekoran, menurut Ibu anak ini masuk ke di kriteria penilaian pensekoran berapa sih Bu menurut pencapaian hasil dia dalam belajar di kelas? Kalau untuk anaknya ya, iya. Ke anaknya bukan ke apa yang saya lakukan. Iya. Kalau untuk ke anaknya sih, anak ini kalau dari 1 sampai 10 dia itu masih di angka 5 gitu. Jadi benar-benar harus membantu ekstra ya Bu ya. Benar sekali. Seperti itu. Dan selama berjalan ini apakah ada kendala yang sangat Ibu tidak bisa atasi dengan anak tersebut Bu? Kalau selama ini yang saya rasakan memang terkendala banget ya Bu. Ketika saya melakukan pembelajaran yang sebenarnya ada nyanyi ataupun ada gambar juga, itu kendalanya itu ya nggak mau mengganggu lah Bu, mengganggu teman-teman yang lain gitu, musuh jadi di kelasku ya Bu. Seperti itu ya Bu. Jadi anaknya itu kinestetiknya berlebihan ya Bu. Berlebihan. Sebenarnya kalau kinestetik berlebihan mungkin dia bisa melakukan kegiatan outdoor atau kegiatan yang meningkatkan supaya dia sedikit capek. Dengan capek dia nanti mungkin dia akan konsentrasi seperti itu. Dan jadi program selanjutnya Ibu apa untuk anak tersebut? Rencananya saya akan membuat semacam game interaktif, kemudian juga saya akan melakukan pembelajaran di luar. Kalau saya amati kayaknya tertarik gitu main-main dulu di luar. Jadi nanti saya combine dengan materi yang konten yang akan saya berikan di kelas itu seperti apa, itu saya masukkan ke dalam game itu tadi. Luar biasa, anak-anak itu memang kompleks dari kekurangannya dan kelebihan. Tugas guru yaitu melengkapinya supaya menjadi sesuatu yang luar biasa. Sharingnya sepertinya Ibu sudah memenuhi dan insya Allah kedepannya Ibu lebih baik. Tadi sudah kita banyak berbicara, mungkin ada sedikit masukan dari saya, dan insya Allah kedepannya lebih bagus lagi ya Bu ya, lebih menemukan metode yang pas dan menangani anak tersebut seperti itu. Oke, baiklah Ibu, terima kasih. Saya akan melakukan rencana-rencana saya tadi, mudah-mudahan akan berjalan dengan apa yang saya harapkan. Insya Allah Bu, tetap semangat kedepannya untuk siswa, dan siswa itu tadi tujuan akhir kita adalah di siswa. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Semoga kedepannya lebih baik lagi untuk anak-anak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Saya terima kasih banget. Saya jadi lega sekarang setelah bertemu dengan Bu Pit. Jadi apa yang sebenarnya udah ada gitu, tapi belum muncul. Ketika ketemu dengan Bu Pit berbicara, jadi semuanya jadi jelas. Oh, saya harus begini seperti itu. Terima kasih banyak ya Bu Pit. Iya. Dan insya Allah pertemuan selanjutnya saya pengen melihat sih anak-anak yang keren itu tadi. Semoga ada lebih baik lagi, ada peningkatan hasilnya. Semoga mereka lebih menemukan karakteristiknya seperti apa, kelemahan dan kelebihannya dapat diatasi. Begitu Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Bu Pit. Sama.
Dayat. Bagaimana Bu Fitria rasanya tadi setelah melaksanakan coaching dengan Bu Dono? Alhamdulillah Pak, luar biasa, itu luar biasa sekali, dan saya dan Bu Dono melakukan coaching yang begitu keren. Ya. Jadi saat pelaksanaan coaching yang sudah dilaksanakan, itu menjadi indikator tercapai pengembangan indikatornya seperti apa ya tadi? Tadi saya sudah ada mendengar aktif dan kehadiran penuh Pak, saya memaksimalkan itu. Ya, boleh saya menyampaikan tentang hasil observasi yang saya lakukan tadi? Iya Pak, silakan. Ya. Oke, tadi ya Bu Dono, saya lihat dari hasil observasi saya, Ibu sudah melaksanakan dengan baik kalau kita tersebut, yang antaranya tujuan, terus melakukan identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Tetapi ada beberapa hal yang saya lihat itu masih ada yang miss atau kurang. Di antaranya, Bu Fitria itu masih memberikan sebuah saran solusi ke gubernur itu tersebut gitu. Dan juga ada yang Ibu lewatkan, yaitu Ibu lupa menanyakan tentang tanggung jawab bagaimana rencana program yang akan dilaksanakan oleh Bu gubernur tersebut gitu. Iya Pak, terima kasih atas refleksinya. Insya Allah kedepannya akan saya perbaiki dan insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Ya, baik Bu. Terus kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Saya ingin menjadi pendengar aktif, di mana saya tidak memberikan solusi, sering memberikan solusi dari masalah itu Pak, seperti itu. Dan tentang kehadiran penuh, saya tadi masih ada miss di situ juga Pak. Jadi insya Allah kedepannya nanti saya perbaiki untuk lebih baik lagi. Terima kasih atas masukan dan sarannya Pak. Doakan saya agar lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu. Ya, terus berarti lagi ya, semoga nanti ke depannya pada saat Ibu coaching di coaching berikutnya akan terlaksana dengan lebih baik lagi dan mendapatkan hasil yang diinginkan seperti itu Bu. Terima kasih Pak Dayat atas supervisinya. Insya Allah kedepannya lebih baik lagi atas bimbingan Bapak juga. Terima kasih Pak Dayat. Sama-sama Bu, semoga kita berjalan lancar ya Bu program kita nantinya. Amin.